Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Teh Anis Sembako. Di video kali ini saya mau sharing kekurangan dan kelebihannya usaha warung sembako. Dan ini mungkin teman-teman yang baru memulai usaha sembako tuh masih nerka-nerka apa saja sih gitu ya, belum paham betul kekurangan dan kelebihannya usaha sembako ini. Dan ini teman-teman sambil lihat-lihat juga barang apa saja yang kira-kira teman-teman perlukan, mungkin ada di video saya ini ya. Ini boleh jadi referensi barang-barang ini untuk dijual juga di warung sembako teman-teman. Yang mungkin barangkali ada yang menonton, salah satunya pembuka warung baru ataupun pengusaha warung sembako ya, yang baru memulai, mungkin ada yang belum tahu barang-barang yang sering dijual di warung sembako, atau mungkin juga ada yang baru tertarik dengan usaha sembako gitu teman-teman. Jika iya, maka ketahui dulu ya kekurangan dan kelebihannya usaha sembako ini, dan bisa menjadi pertimbangan agar nanti setelah berjalan usahanya tidak menyesal gitu ya teman-teman. Dan berikut ini adalah beberapa pengalaman yang saya akan ceritakan selama saya menjalani usaha sembako ini ya teman-teman. Kekurangan yang pertama itu saat kita di awal buka usaha sembako itu kita tidak dapat penghasilan yang stabil ya teman-teman, karena kita di awal itu biasalah belum banyak pelanggan, belum banyak pembeli, jadi wajar saja ya jika pendapatan kita itu sehari-harinya beda-beda teman-teman, belum stabil, dan kita harus sabar ya, karena mungkin belum banyak yang tahu bahwa kita itu berjualan gitu teman-teman. Sebenarnya bukan hanya pada usaha sembako saja ya, saat kita di awal itu mendapatkan pendapatan yang kurang memuaskan ya di usaha apapun. Jika kita awal buka itu pasti belum stabil ya pendapatan kita teman-teman. Hal ini dikarenakan tetangga kita juga belum banyak yang tahu bahwa kita berjualan ya, ataupun mereka juga perlu menyesuaikan juga dengan adanya warung baru teman-teman, seperti itu. Dan juga terutamanya itu jika kita membuka usaha warung sembakonya itu di rumah ya, yang umumnya itu yang pembelinya biasanya para tetangga terdekat ya, belum banyak langganan yang datang ya, hanya beberapa warga sekitar rumah kita aja yang mungkin udah tahu kita berjualan teman-teman. Dan itu juga jadi salah satu kekurangannya saat kita membuka usaha sembako, jadi harus dipertimbangkan hal seperti ini ya teman-teman. Dan yang keduanya adalah banyaknya pesaing ya. Sekarang tuh banyak banget usaha sembako yang menjual sembakonya secara online juga, yaitu juga jadi salah satu pesaing usaha kita ya. Usaha warung sembako tuh pesaingnya itu online dan offline juga teman-teman. Sekarang itu ada banyak juga ya jasa-jasa toko online yang menjual beberapa macam kebutuhan sehari-hari ya. Tentunya ini juga menjadi salah satu praktis sih, karena tidak perlu keluar rumah misalnya ya. Dan ini juga salah satu tren juga saat sekarang ini ya, berjualan sembako seperti itu ya, menjualnya secara online gitu teman-teman. Cukup pesan dari ponsel ya, dan kita juga sudah mendapatkan barang-barang kebutuhan harian gitu teman-teman. Dan barang-barang itu bisa dikirim ke rumah kita ya. Namun banyak juga toko-toko online ini yang membuka kesempatan kerjasama dengan toko-toko sembako sebagai mitra kerjanya ya. Jadi kita bisa juga menjual produk warung sembako kita ini di toko online tersebut ya, dengan secara online gitu teman-teman ya. Kita pun bisa memanfaatkan kesempatan ini ya, berjualan secara online. Dan kita juga harus mengikuti juga tren-tren seperti itu ya, berjualan sembako secara online juga teman-teman. Itu juga salah satunya kendalanya ataupun kekurangannya usaha sembako itu, banyak banget saingannya maupun online ataupun secara offline ya teman-teman. Dan yang ketiganya, kekurangannya membuka usaha sembako itu mengganggunya kenyamanan di rumah ya. Kita tuh di rumah tuh nggak ada privasi lagi ya saat kita berjualan sembako, dengan menyatu dengan rumah gitu teman-teman ya. Dan namanya di rumah itu kan kita buka pintu terus gitu ya, nggak bisa ditutup karena kita berjualan. Beda dengan rumah yang tidak punya usaha, selalu tertutup, selalu menjaga privasinya gitu ya teman-teman. Kalau usaha sembako di rumah itu memang
sedikit terganggu ya privasi kita teman-teman, seperti itu juga salah satu pertimbangan mungkin yang harus teman-teman tahu ya saat akan menjalankan ataupun memulai usaha sembako di rumah. Nah, yang keempat, kekurangannya usaha sembako itu kita keuntungannya tipis banget ya. Saat kita berjualan sembako itu untungnya tipis banget, sedikit gitu ya, 500 rupiah, kadang 1000 rupiah keuntungan yang kita dapatkan teman-teman. Dan teman-teman harus tahu juga ya bahwa menjual sembako itu tidak mudah teman-teman, banyak saingan gitu ya, terusnya untungnya juga sedikit gitu ya. Tapi kalau kita lakunya banyak, alhamdulillah sih teman-teman bisa berkembang dan berjalan dengan baik usahanya ya. Dari itu teman-teman harus pertimbangkan juga di awal bahwa membuka usaha sembako itu tidak banyak dapat untungnya ya. Misalnya satu produk modalnya itu 17.000, kita harus jual 18.000 ya. Kalau terlalu mepet persaingan juga kita harus jual secara murah lagi, misalnya jadi 17.500 gitu ya, hanya mengambil 500 rupiah dari setiap piecesnya gitu ya teman-teman. Jadi untuk barang-barang sembako ini tidak ada yang keuntungannya di atas 5.000-an ya, jarang sekali ya teman-teman. Dan itu teman-teman harus tahu juga bahwa menjual sembako itu harus mengikuti harga pasaran ataupun harus murah di bawah harga pasaran, tapi tetap kita dapat untung ya teman-teman. Itulah teman-teman beberapa kelemahannya ataupun kekurangannya usaha sembako ya. Sekarang saya mau sharing juga kelebihannya membuka usaha warung sembako di rumah ya. Yang pertama itu kita bisa mengurangi biaya sewa tempat usaha ya teman-teman. Ini salah satunya yang menjadi modal pokok usaha kita teman-teman, karena membuka usaha sembako itu butuh tempat yang bagus, memadai, dan bisa terjangkau oleh siapapun ya teman-teman. Dan kita kalau sewa tempat untuk usaha itu biasanya kalau yang bagus tempatnya tuh mahal memang ya teman-teman, tidak ada yang murah, pasti di atas 1 juta per bulannya ya, atau lebih kalau tempatnya benar-benar bagus gitu ya. Dan kalau untuk lokasi jualan itu memang harus tempat yang ramai, yang strategis agar dapat banyak pembeli dan langganan ya teman-teman. Jika warungnya di pojokan, mungkin hanya orang tertentu saja yang belanja ke warung kita karena tidak terlihat oleh banyak orang warung kitanya ya teman-teman. Jadi pertimbangkan juga untuk tempat ini menjadi hal yang paling penting banget untuk menentukan sukses atau tidaknya usaha kita teman-teman. Nah, dengan membuka usaha warung sembako di rumah itu kita salah satunya bisa mengurangi biaya sewa tempat, karena kelebihan membuka usaha sembako di rumah itu seperti tadi ya, kita tidak usah mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk sewa tempatnya. Kita bisa memanfaatkan ruangan-ruangan di rumah kita, misalnya di garasi ya, ataupun di halaman rumah kita, di teras rumah kita, ataupun mungkin bobok salah satu kamar yang paling depan yang jarang digunakan, mungkin seperti itu ya, ataupun memang kita korbankan untuk usaha ya teman-teman, meskipun kamar utama tapi kita bisa alihkan di tempat lain di belakang mungkin ya. Jika kita ingin membuka usaha di rumah harus banyak berkorban memang teman-teman ya. Yang penting usahanya itu sungguh-sungguh serius dijalani, dan gunakanlah tempat yang terbaik di rumah kita ya, agar terjangkau, terlihat bahwa kita itu berjualan di rumah gitu teman-teman ya. Berjualan sembako di rumah itu kita tidak memikirkan biaya sewa tempat ya, kita gunakan anggaran biaya tempatnya itu gunakan untuk belanja barang-barang sembakonya. Jadi kita lebih banyak lagi nanti modal barangnya ya teman-teman, bukan modal tempat, tapi kita banyak di modal barangnya. Pastinya seperti itu ya teman-teman, kelebihannya membuka usaha sembako di rumah. Selanjutnya kelebihannya membuka usaha sembako itu adalah ini barang-barangnya, kebutuhannya yang terus-menerus kita gunakan ya. Misalnya udah habis, beli lagi barang tersebut gitu ya, beli lagi untuk besok, beli lagi untuk keesokan hari, seperti itu ya teman-teman. Jadi barang-barangnya ini bukan barang yang musiman, jadi barang setiap hari kita gunakan teman-teman ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, warung sembako itu menjadi tempat yang dicari masyarakat karena selalu menjual barang-barang yang dibutuhkan setiap hari ya teman-teman.
Tentu hal ini juga menjadi satu kelebihan dalam mempunyai ataupun membuka usaha warung sembako rumahan teman-teman. Dan ini kedepannya para langganan, para pembeli itu akan selalu mencari kebutuhan pokoknya itu di warung sembako kita ya, mulai dari beras ya, minyak goreng, mie instan, sabun, telur dan lain-lain ya teman-teman. Jadi itu salah satu kebutuhan setiap hari yang akan digunakan semua kalangan ya. Jadi ini kebutuhan yang akan selalu ada dan bersifatnya terus-menerus ya, sampai kapanpun ya teman-teman, dari mulai anak-anak, orang tua gitu ya, lansia ataupun remaja, bahkan semua deh kalangannya akan membutuhkan barang-barang sembako yang kita jual ini teman-teman. Dan selanjutnya keuntungannya menjalani usaha sembako itu, membuka usaha sembako di rumah itu bisa bermodal kecil ya teman-teman. Usaha modal kecil tapi untungnya besar insya Allah ya. Dengan modal kecil kita udah bisa memulai usaha sembako di rumah gitu ya teman-teman. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, usaha sembako itu bisa modal berapapun. Yang kita perlukan tidak terlalu banyak banget. Yang penting kan ada barang-barang yang setiap hari digunakan kita jual teman-teman. Karena kita kan tempatnya tidak menyewa, karena rumah kita sendiri toh. Jadi nggak usah sewa teman-teman, kita hanya memikirkan modal dagangan saja, modal barang saja, ataupun modal pajangan. Mungkin itu memang jadi kebutuhan kita nanti ke depannya setelah berjalannya usaha ya. Untuk di awal itu kita bisa memulainya dari meja-mejaan kecil gitu teman-teman, atau secara digantung ya, menggunakan tali ya, tali plastik gitu teman-teman ya. Mungkin kita bisa beberapa renceng dulu beli minumannya, beli kopinya, ataupun beli sabunnya. Nanti kita pajang menggunakan tali plastik gitu ya. Membuka usaha warung sembako di rumah bisa bermodal kecil ya. Misalnya di bawah 10 juta udah bisa buka warung sembako ya. Misalnya hanya 5 juta juga udah bisa buka warung sembako, ataupun bahkan punya uang 1 juta, uang 2 juta gitu, kita udah bisa membuka usaha sembako ya teman-teman. Yang penting kita udah mulai buka usaha, berapapun itu barangnya kita pajang gitu ya. Nanti pembeli sendiri yang akan menanyakan barang-barang lainnya. Nah setelah itu teman-teman bisa langsung catat dan belanja deh gitu ya. Bisa tambah lagi item barang dagangannya secara berjalannya waktu. Kita udah mulai jualan dan kita memajang beberapa barang yang setiap hari diperlukan kita dan diperlukan juga para pembeli ya. Nah ini ya teman-teman, salah satunya kelebihannya usaha warung sembako ya. Hal ini juga menjadi salah satu kelebihannya yang harus teman-teman pertimbangkan juga. Jika belum memulai, tidak akan mengerti atau memahami ya seberapa mudah dan seberapa sulitnya usaha sembako itu ya teman-teman. Dan ini kelebihan lainnya, belum lagi kita bisa mendapatkan beberapa produk yang memang bisa awet tahan lama ya, karena barang-barang sembako ini barangnya itu tidak mudah basi gitu ya, tidak mudah berjamur ya, karena ada tanggal kadaluarsanya yang ditentukan gitu teman-teman. Sehingga barang sembako ini kita bisa simpan, bahkan ada yang sampai tahunan gitu tanggal kadaluarsanya ya teman-teman. Sehingga ini bisa mengurangi biaya untuk stok barang. Misalnya barang ini masih banyak dan masih jauh nih expirednya, tidak apa-apa, tidak usah belanja terburu-buru untuk menyetok barang tersebut ya teman-teman. Jadi keunggulannya, kelebihannya membuka usaha sembako itu barangnya itu awet ya, tidak mudah layu, tidak mudah busuk gitu ya. Itu salah satu kelebihannya membuka usaha sembako di rumah. Dan masih banyak lagi ya kelebihannya membuka usaha sembako itu teman-teman. Tapi saya di sini hanya cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini teman-teman. Mungkin ini durasinya kepanjangan juga ya. Insya Allah next kita sambung lagi ya dengan video-video lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga ini ada manfaatnya ya. Hanya sharing cara membuka usaha sembako dan kelebihan dan kekurangannya seperti itu teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.